Masih di kota Soto, kerajaan barat Kekaisaran Hevendo, pemilik toko berkata, "Jika uangmu tidak cukup, aku bisa menerima 200 koin emas dulu. Sisanya bayar perlahan, 10 koin emas per bulan, namun bunganya 10%. Tangsan berkata dalam hati, "Setiap bulan 10 koin, paman ini tahu aku seorang master roh, tapi aku tidak merasakan kekuatan roh paman ini." Xiao pun mencoba menahan Tangsan. Tangsan pun sepakat untuk itu. Lalu pemilik toko melirik ke arah Tangsan. Dia melihat ikat pinggang yang Tangsan pakai, lalu bertanya, "Dari mana asal ikat pinggangmu itu?" Tangsan berkata, "Guruku yang memberikannya. Apa paman mengenali ikat pinggang ini?" Xiao berkata, "Jangan-jangan kau mau mengubah harganya lagi ya?" Pemilik toko berkata, "Ternyata kau adalah muridnya. Kalau begitu, ambil saja kristal itu." Tangsan pun berkata, "Kelak setiap minggu akan kuantar 10 koin emas ke sini." Pemilik toko berkata, "Sudah tidak perlu, untuk kamu saja." Tangsan terkejut mendengar itu. Pemilik toko melanjutkan, "Kristal itu memang bukan barang berharga. Ambil dan cepatlah pergi. Jangan ganggu aku sedang tidur." Tangsan berkata dalam hati, "Paman ini mengenal guru." Xiao segera mengambil kristal itu dan mengajak Tangsan untuk pergi. Namun, Tangsan merasa tidak enak mengambil tanpa membayar. Melihat pemilik toko sudah tidur, Tangsan meletakkan 200 koin emas itu di atas meja, lalu pergi. Ternyata pemilik toko hanya berpura-pura tidur. Dia berdiri dan mengatakan, "Grandmaster, apa kau masih ingin menghindariku?" Setelah kembali ke Hotel Mawar, Tangsan segera mengeluarkan palu dari dalam ikat pinggangnya. Sedikit kekuatan roh diberikan pada palu itu, lalu memukul kristal itu. Terjadi gempa ringan di sekitar hotel. Kristal itu pun bereaksi lalu pecah, menjadi butiran-butiran emas melayang di sekitar Tangsan dan Xiao. Tangsan meminta Xiao membantunya mengumpulkan semua butiran emas itu, dan jangan sisakan satupun. Setelah semua terkumpul, Xiao berkata, "Kak, sebenarnya benda apa kristal ini? Kau begitu gugup dan bersemangat." Tangsan pun berkata, "Ini bukan kristal biasa, ini adalah rambut kristal." Xiao terlihat kebingungan. Tangsan melanjutkan, "Ada beberapa kristal yang mendapat pengaruh luar. Di dalamnya akan menghasilkan benang emas tipis. Benang emas itu sangat kuat dan sangat lentur. Biasanya disebut dengan rambut emas, sedangkan rambut emas dari kristal ini disebut dengan rambut kristal." Xiao bertanya, "Apa kegunaan rambut kristal itu?" Tangsan pun memberikan sedikit kekuatan roh pada butiran emas itu. Terlihat butiran emas itu bersinar. Tangsan berkata, "Tanpa perlindungan kristal, rambut emas akan melingkar menjadi butiran. Harus diberikan kekuatan roh agar bisa kembali menjadi rambut emas." Xiao masih penasaran. Tangsan melanjutkan, "Menurutku, rambut kristal ini setidaknya sudah berumur ratusan ribu tahun. Butiran emas itu pun menjadi jarum emas." Xiao bertanya, "Apa kegunaan jarum ini?" Lalu Tangsan melemparkan jarum itu ke arah tempat tidur di sana. Seketika tercipta lubang di tempat tidur itu. Xiao masih tidak mengerti. Tangsan berkata, "Xiao, apa kamu masih ingat senjata rahasia yang kuberitahukan kepadamu? Rambut emas ini lebih tipis dari jarum itu. Sebab itu, kekuatan tembusnya menjadi sangat kuat setelah diberikan kekuatan roh. Ukurannya kecil dan tipis. Coba bayangkan, jika masuk ke tubuh manusia. Rambut emas tanpa kekuatan roh akan melingkar kembali di dalam tubuh orang itu." Xiao mulai sedikit mengerti. Xiao pun memakai kekuatan roh untuk mengeluarkan jarum emas dari tempat tidur itu. Namun, jari Xiao sedikit terluka ketika menyentuhnya. Tangsan berkata, begitu rambut emas masuk ke tubuh manusia, hanya dapat dikeluarkan dengan cara khusus. Jika tidak, hanya bisa memotong semua bagian tubuh yang tertarik oleh jarum emas itu. Ini adalah senjata rahasia yang alami dari alam. Aku menyebutnya jarum kumis naga. Urutan ke-8, catatan Xuantian khusus menerobos aura perisai. Xiao pun berkata, "Kak, senjata ini sangat keji." Tangsan berkata, "Di dunia ini, senjata keji atau tidak bukan ditentukan oleh senjata itu sendiri, melainkan diputuskan oleh orang yang memakainya. Dipakai benar, maka benar, dipakai salah, maka salah. Jika digunakan untuk orang jahat, bukankah sangat cocok?" Keesokan harinya, dalam perjalanan, Tangsan berkata, "Xiao, kamu sudah besar, seharusnya bisa jalan sendiri." Xiao berkata, "Tidak peduli, siapa suruh kamu menjadi kakakku?" "Kak, bukankah Grandmaster bilang, keluar dari pintu barat Soto sudah terlihat Akademi Shrek. Kita sudah berjalan begitu jauh, kenapa masih belum sampai?" Tangsan berkata, "Kamu terus berada di punggungku. Kapan berjalan begitu jauh? Aku sungguh tidak mengerti." Xiao pun berkata, "Iya, maksudku kakak yang berjalan jauh." "Kak, lihat di depan itu. Terlihat antrian panjang pendaftaran Akademi Shrek."
Tang San dan Xiao pun masuk ke dalam antrian itu. Xiao berkata, "Ini yang begini disebut Akademi Shrek. Kak, apa Grandmaster tidak salah? Dilihat dari manapun ini sama sekali tidak mirip akademi. Jangan-jangan ini adalah penipuan, Kak." Tang San pun berkata, "Kita sudah di sini, kita lihat saja dulu." Terlihat seseorang di sana berkata, "Apa ini tidak salah? Ini disebut Akademi Master Roh. Kabarnya setelah lulus dari sini bisa menjadi bangsawan. Namun karena ini perkataan dari orang Balai Roh Pelindung, seharusnya benar. Namun akademi ini sungguh sangat jelek." Seorang anak berkata, "Ayah, aku tidak mau sekolah di sini, terlalu memalukan. Lebih baik aku ke akademi menengah Soto saja. Bagaimanapun, saat di akademi dasar dulu, aku termasuk berbakat." Ayah anak itu pun menjawab, "Sudah sampai di sini, tunggulah sebentar. Mungkin saja ini salah satu bentuk ujian. Akademi sesungguhnya bukan di sini." Lalu, pendaftar berikutnya membayar 10 koin emas untuk mendaftar. Seorang penguji meminta anak itu untuk menjulurkan tangannya. Penguji itu menyentuh telapak tangan anak itu, lalu berkata, "Usiamu tidak cocok, silakan pergi." Ayah anak itu pun berkata, "Master, anakku hanya baru lewat usia sekolah, apa bisa dimaklumi?" Penguji itu mengatakan bahwa ini adalah peraturan akademi. Akademi tidak menerima orang yang sudah melewati usia sekolah. Lalu, sang ayah meminta uang pendaftarannya dikembalikan. Penguji itu mengatakan bahwa uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan. Sang ayah pun marah dan menganggap ini penipuan. Penguji itu meminta mereka segera pergi, jangan sampai mempengaruhi calon pendaftar lain. Namun sang ayah tetap bersikeras meminta uang pendaftarannya kembali, bahkan mengolok-olok keadaan akademi yang sangat jelek. Penguji itu berkata, "Mubai, ada yang mau meminta uang pendaftarannya kembali. Coba kau urus dulu." Dai Mubai pun berkata sembari turun dari atas pohon, "Mau uang pendaftaran dikembalikan ya? Jika bisa menang dariku, aku akan kembalikan uang itu." Dai Mubai mengeluarkan roh pelindungnya. Semua orang di sana terkejut melihat cincin roh ribuan tahun milik Dai Mubai. Sang ayah pun menyerah dan akhirnya mau pergi. Pendaftar berikutnya datang. Penguji memintanya untuk pergi karena tidak cocok untuk kriteria persyaratan masuk. Sang ibu berkata, "Kenapa? Usia anakku cocok. Bahkan cincin roh pertamanya ratusan tahun." Penguji berkata, "Cincin roh pertama ratusan tahun memang bagus, namun dilihat dari kekuatan rohnya, anakmu hanya manusia biasa." Mereka masih tidak mengerti. Penguji pun berdiri dan berkata, "Datang ke sini untuk mendaftar, seharusnya kalian sudah tahu aturannya. Hanya membayar dan tidak bisa masuk pendaftaran yang cuma-cuma. Jika ada yang mau pergi, silahkan sebelum terlambat." Apa kalian tahu arti Shrek? Shrek adalah semacam monster, namun di antara monster, pasti ada yang paling unik. Arti Akademi Shrek adalah Akademi Monster. Kami hanya menerima monster, tidak menerima manusia biasa. Usia yang sudah lewat dan kekuatan roh di bawah level 21, silahkan pergi, jangan membuang waktu di sini. Penguji itu pun mengeluarkan roh pelindungnya dengan 5 cincin roh, 2 warna kuning, 2 ungu, 1 hitam. Sang penguji berada pada tingkat seorang kaisar roh, jenis roh pelindung senjata. Lalu, pendaftaran pun dilanjutkan. Xiao berbisik, "Sepertinya akademi ini sangat menarik, Kak. Terutama kalimat yang penguji itu katakan. Keren." Tang San pun berkata, "Sekarang kamu tidak mencurigai guruku lagi, kan? Akademi Shrek memang tidak biasa." Tang San melihat ke arah Dai Mubai. Dai Mubai pun tersenyum tipis melihat Tang San datang. Namun, Xiao masih tetap kesal dengan Dai Mubai. Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang kecoklatan datang untuk mendaftar. Ketika penguji memegang tangan gadis itu, penguji terlihat terkejut lalu berdiri. Gadis itu berkata, "Apakah dia sudah lulus ujian pertama ini?" Penguji bertanya, "Apa keluargamu tahu kedatanganmu ke sini?" Gadis itu berkata, "Katanya di sini tidak membedakan. Asalkan aku cocok dengan persyaratan, kalian tidak ada alasan untuk menolakku." Penguji itu pun meminta Dai Mubai untuk mengantar gadis itu masuk. Giliran Tang San dan Xiao pun datang. Penguji segera melihat kemampuan Tang San dan Xiao. Usia Xiao cocok, tapi penguji terkejut akan Tang San dan bertanya, "Apa kau berlatih suatu teknik roh?" Tang San membenarkan itu. Penguji meminta Tang San untuk mengangkat kakinya. Setelah dilihat, otot dan tulang kaki Tang San sangat kuat. Dan penguji meminta Tang San dan Xiao memperlihatkan roh pelindung mereka. Xiao dengan roh pelindung kelincinya dan Tang San dengan roh pelindung rumput biru perak. Penguji berkata,
Ternyata roh pelindungmu rumput biru perak. Rumput biru perak bisa dilatih begitu cepat. Tang San pun berkata, Master, bukankah kalian hanya menerima monster? Apakah aku termasuk monster? Penguji itu pun menganggap Tang San dan Xiao adalah monster kecil. Lalu meminta Dai Mubai untuk membawa mereka masuk. Dai Mubai berkata, ayo, ku bawa kalian masuk. Tang San pun berkata, maaf merepotkanmu. Dai Mubai melanjutkan, tidak masalah. Mereka berempat pun masuk ke dalam akademi. Saat dalam perjalanan, Dai Mubai merasakan sesuatu, lalu melihat ke belakang, ke arah antrian itu. Tang San bertanya, ada apa? Dai Mubai mengatakan, tidak apa-apa. Dai Mubai masih penasaran dengan sesuatu yang dia rasakan. Xiao berkata, lihat apa? Mau mencelakai gadis mana lagi? Dai Mubai mengatakan dia merasakan sesuatu aura. Aura itu sangat cocok dengan roh pelindungnya. Xiao berkata, aura serasi. Itu paling cuma alasanmu saja. Dai Mubai mulai kesal dan berkata, di antara roh pelindung, sangat sulit menemukan aura pelindung yang serasi. Namun begitu bertemu, jika bersatu, kekuatan roh pelindung akan naik berlipat ganda. Inilah yang disebut dengan penyatuan roh pelindung. Xiao berkata, kalau begitu, roh pelindung wanita itu pasti harimau betina. Dai Mubai terlihat sedikit ketakutan dan berkata, mungkin saja. Dai Mubai juga melihat ke arah antrian itu terus-menerus. Setelah mereka sampai, Dai Mubai juga meminta mereka untuk melanjutkan ujian tahap 2 di sini. Master di sana akan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Dai Mubai pun pergi. Tiba-tiba ada seorang berteriak, mari lihat sosis merek Oscar. Rasanya enak, manis, juga sangat berkhasiat. Ada juga teh hijau yang asli dan segar. Dengan gaya, dia berhenti dengan gerobaknya.